Kabupaten Banjar kini resmi meningkatkan statusnya dari siaga biasa menjadi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah pemerintah daerah melalui BPBD bersama Forkopimda dan sejumlah pihak terkait menggelar rapat koordinasi di Banjarbaru Senin 11 Agustus. Gubernur dalam penjagaan hutan dan lahan, kami berharap sinergi ini bisa dilaksanakan baik karena memang kebencanaan di Kabupaten Banjar khususnya kebakaran hutan dan lahan memang menjadi bulan yang memang harus dilaksanakan dalam penjagaan tersebut. Mudah-mudahan dalam koordinasi kami juga berharap rasa kebersamaan ini dilakukan dengan baik, berkoordinasi dengan baik, satgas yang memang bisa dilaksanakan pencegahan dini dan juga promotif dalam menyampaikan kepada masyarakat dalam menghadapi musim kemarau ini bisa dilakukan dengan baik itu dari pemerintah daerah maupun stakeholder yang lainnya. Ini juga mohon dukungan dari semua stakeholder termasuk provinsi, bahkan juga tadi terus di Basarnas maupun juga dari dan Lanut, karena kebakaran ini terjadi bukan hanya darat tapi juga lintas. Mudah-mudahan dalam upaya rapor pada hari ini tentunya karena memang kebakaran hutan ini berimbas dalam semua aspek ekonomi termasuk posisi negara maupun khususnya kesehatan. Ini dari pemerintah tentunya berkomitmen dalam pencegahan ini bisa dilakukan dengan baik. Statusnya Pak, statusnya dinaikkan ke siaga untuk Kabupaten Banjar? Saat ini dalam statusnya masih kita akan menjadi siaga, masih siaga. Tapi karena memang ada beberapa titik hampir 165 titik yang terbakar 40 hektar masih bisa kita antisipasi lah. Wilayah mana saja Pak yang rawan Pak? Terbakar itu kawasan mana? Sehari ini terbakar Hutan ya? Kawasan hutan ya? Hutan lahan. Oke. itu sebelumnya ya ada kegiatan prabencana itu kan itu selain kita memetakan daerah rawannya itu ada kita punya peta rawan bencananya ada, kemudian kita juga melakukan sosialisasi terhadap daerah-daerah rawan tersebut, nah, terutama kepada masyarakat yang menggunakan lahan. Nah, kan biasanya dengan membakar lahan. Nah, itu sebenarnya secara ketentuan kan di peraturan itu zero burning ya, tidak boleh sama sekali itu kan di ketentuan itu. Nah, kami hanya bisa menghimbau itu dulu untuk mengurangi dampaknya. Kalau posko dan pengerahan personil Pak, masyarakat peduli api Oh ya, itu nanti tindak lanjutnya setelah kita melakukan rapat koordinasi ini. Nah, kita akan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk penetapan status. Nah, sepanjang beberapa tahun terakhir memang kita untuk karhutla ya statusnya siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan. Nah, setelah itu disetujui dan ditetapkan, baru kita akan mengaktifasi penanganan darurat bencana melalui posko-posko tadi. Nah, posko induknya nanti akan berada di BPBD, dan kita akan juga mendirikan pos lapangan di beberapa titik yang saya sebutkan tadi, yang saat ini rawannya ada di daerah Cintapuri, Martapura Barat, ya. Nah, dan wilayah kawasan hutan Tahura. Itu tanggal 4 Agustus sampai 30 September Kalimantan Selatan telah berstatus siaga darurat karhutla. Pak Gubernur mengingatkan kepada kita semua, pertama terus memperkuat regulasi kebencanaan, yang kedua terus meningkatkan kapasitas SDM, yang ketiga juga Pak Gubernur mengingatkan terus meningkatkan sarana prasarana, dan keempat yang paling penting adalah kata Pak Gubernur terus berkolaborasi. Alhamdulillah hari ini rakor di Martapura merupakan wujud kolaborasi kita bersama, dan Pak Gubernur juga telah mengeluarkan surat edaran yang intinya mengimbau, mengingatkan kepada Bupati Wali Kota di Kalimantan Selatan untuk terus menjaga, meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan. Gubernur juga telah mengusulkan namanya heli waterbombing dan heli patroli jika nantinya terjadi kebakaran yang tidak bisa disentuh oleh tim-tim darat kita, sehingga
pemerintah pusat melalui BNPB akan melakukan heli-patroli maupun heli-WB untuk memberikan mitigasi di daerah-daerah sana. Satu heli sudah tiba dan heli-patroli sudah tiba. Kita dibantu alhamdulillah oleh BNPB 2 heli-patroli dan 2 heli-WB. Insya Allah nanti Rabu depan akan datang 1 unit heli untuk membantu Kalimantan Selatan. Pak Gubernur juga mengusulkan namanya operasi modifikasi cuaca jika nanti memang kejadian kita cuaca ekstrim, maka akan diupayakan hujan rekayasa hujan. Tapi melihat data BMKG tadi bahwa tahun ini adalah kemarau basah, sehingga ada beberapa kemarau bertahap. Dengan adanya peningkatan status ini, diharapkan petugas semakin siaga dalam penanganan karhutlah. Selain itu, juga dapat memperkuat kerjasama lintas sektor dalam penjagaan karhutlah. Saya Nurul Sudah dari Kabupaten Banjar melaporkan untuk Banjarmasin Post. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.